Wa tawajjuh, lan mengucapkan takbir doa iftitah. Wa tawajjuh, lan mengucapkan doa iftitah. Tawajjuh itu mana aslinya menghadap ya, menghadap. Cuman yang dimaksud walaisa murad dan huna balil murad doa tawajjuh, doa tawajjuh. Istilah kita doa iftitah. Ai qaulul musolli, ai tegese qaulul musolli, ucapannya orang yang sholat. Akibat taharumi, setelah takbiratul ihram, baik imam maupun makmum atau sholat sendirian, baik itu perempuan. Wa ta'ti bi al-fatihi wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin li taglib hanifa ala iradati syahsi. Apa wa ta'ti? Akibat taharum wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ila akhirih. Wajjahtu ai aqbaltu, wajjahtu saya menghadap. Wajhi ing wajah ingsun lilladzi maring zat fataros samawati, fatara kang nyiptakaken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Coba menghadap Allah Ta'ala ketika sholat itu wajahnya saja atau semua badan? Anggaplah gampangnya ke arah kiblat. Yang menghadap arah kiblat cuman wajah atau semuanya? Nah, ini kenapa kau pakai wajhi? Saya menghadapkan. Terjemahnya wajah itu saya menghadapkan ya, bukan menghadap ya. Menghadapkan. Saya menghadapkan wajahku pada zat atau Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini termasuk bahasa balaghah. Paham ya? Balaghah namanya majaz mursal. Sasa, kalau Rani mengatakan ini panas saya, ini saya minum apa? Minum syaribtul kus gelas. Kus itu gelas. Syarib itu apa terjemahnya? Saya apa terjemahnya? Saya minum gelas. Paham ya? Nah, itu perbandingan. Ini itlaqul juz wa iradatul kul. Yang diucapkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya ya. Ini sekarang di Al-Quran ada kebalikannya. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adza, mereka menjadikan atau memasukkan apa sobi? Jari-jari dimasukkan ke telinga. Semua jari-jari kira-kira masuk enggak? Paham ya? Ini asobi, ini namanya kul, semuanya. Yang diucapkan semuanya, tapi yang dimaksud sebagian. Ini sebaliknya, yang diucapkan sebagian yaitu wajah, tapi yang dimaksud semuanya. Kita menghadap Allah Ta'ala pada waktu sholat, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Paham ya? Ini namanya majaz mursal. Juz'un wa dzarfun. Ada juz'un, dzarfun, madruf, kul. Ini itlaqul juz'i wa iradatul kul. Paham ya? Sama dengan tadi di Al-Quran itu kebalikannya. Yang diucapkan semuanya jari-jari. Mereka memasukkan jari, semua jari-jarinya ke telinganya. Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa kan? Yang dimaksud adalah apa? Bukan asobi tapi unmulah, anamil ya kan? Anamil. Sebagian saja. Kalau sebagian masuk enggak?
masuk. Terus ya banyak contohnya. Paham ya, ini jadi wajjahtu, saya menghadapkan, paham ya? Saya menghadapkan wajhi pada wajahku. Nah, tapi yang dimaksud bukan cuma wajah saja. Masuk waktu sholat wajah menghadap arah kiblat, terus yang lain miring enggak kan? Ya, utara atau selatan enggak. Tapi semuanya. Is. Ila akhiri wal murad utawi kang den karepaken iku ayyagulah yen to ngucap al musolli sapa wong kang salat ba'da taharrumi ing dalam setelah takbiratul ihram. Tiga minggu sebelumnya saya lihat di Facebook ada video ceramahnya ulama-ulama Wahabi ya kan, menjelaskan doa iftitah. Tapi bukan iftitah, istiftah. Doa istiftah itu pun marot diulang-ulang. Jadi saya lihat di beberapa ribuan komentar itu hari gini masih bahas doa iftitah. Yang benar bro bukan istiftah tapi iftitah. Kenapa? Karena memang mereka belajarnya apa? Terjemah ya. Doa istiftah terus ya kan. Pada yang benar iftitah. Yang lain membahas sudah sampai ke langit, dianya masih membahas doa iftitah ya kan. Sudah ketinggalan zaman ya kan. Nah, saya lihat 3 minggu di Facebook ya kan, ada video ya kan. Dan apa? Karena mereka menyalahkan ya kan, menyalahkan ini tidak dianjurkan ya kan. Semuanya disalahkan. Seperti kemarin, hari Ahad minggu kemarin ya kan, saya bahas masail di belakang Masjid Matahari Sidoarjo ya kan, namanya Masjid Al-Abror, Masjid Jalan Kauman ya kan, membahas tentang masalah umpama. Kan banyak di toko-toko ya kan, atau mungkin di NU ada penitipan kaleng amal ya, kotak amal ya, masih tip nyumbang, ngasih uang ya kan, masukkan uang. Karena itu enggak dikunci, akhirnya sewaktu-waktu ketika butuh kan mesti diambil sendiri kan. Contohnya ya kan, yang punya toko Alin punya toko ya kan, ya ngasih berapa, 5.000, 10.000 ya kan, mau diambil bulan depan, dapat 20 hari karena butuh, diambil. Banyak enggak? Banyak, termasuk di Lazis di NU ya kan banyak ya kan. Saya kan ada kaleng, naruh 3.000, 5.000, paham ya? Ketika butuh diambil saja, wah, mumpung belum waktunya diambil yang oleh orang yang apa? Yang ngasih sendiri kan, yang ngasih. Ternyata pembahasan itu menghabiskan waktu 2 jam setengah. Akhirnya memutuskan ya nggak boleh, karena gini kan dalam fikih ya kan. Ketika seseorang itu sudah memberikan pada orang lain dan diterima, tidak boleh diambil kembali. Dalam bab hibah pemberian ya kan, hibah hadiah atau sedekah. Wala ruju abadahu ilal usul turja'u bil kufur la yazul ya kan. Kalau sudah diterima, diterima, kecuali antara orang tua pada anak. Orang tuanya, mas ini untuk untuk jajan, sudah diterima. Ternyata diambil kembali nggak apa-apa kalau antara orang tua pada anak. Terus dalam masalah itu ternyata memutuskan kaleng itu sudah dianggap qobduh, artinya kita masukkan uang ke kaleng tadi itu sudah dianggap diterima karena sudah jelas ini uang kotak amal ya kan. Adapun di fikih kontemporer, kalau cuma sekedar ditaruh di depannya ya kan, tidak sampai diterima, itu nggak apa-apa diambil kembali, paham ya? Atau walaupun di tangannya, tapi saya tidak sampai ikbar ini Pak. Jadi kalau kita itu membahas itu dengan beberapa tinjauan, tidak cukup terjemah ya kan, dan tidak gampang menyalahkan, paham ya? Membahas itu ya kan, setelah itu pembahasan masalah
masjid yang bangunan megah sampai jam 2 ya kan kemarin. Nah, adapun orang-orang yang tidak mau kitab kuning ini, mereka cukup Al-Quran hadis, itu pun pakai terjemah ya. Padahal nggak bisa paham Al-Quran itu kalau nggak belajar usul fikih, belaghah ya kan. Ada mustalah, kalau hadis ada mustalah ya kan. Dari berbagai macam disiplin ilmu ya kan. Kalau terjemah saja ya apa ya? Paham ya? Jadi sekarang itu yang lagi gencar-gencarnya.